Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah li ta'atihi. Mencermati permasalahan diskusi tentang Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu sebenarnya masalah yang sangat menarik. Jadi kami lebih mengistilahkan dengan bahasa diskusi ya, bukan perdebatan atau permusuhan, tapi lebih ke istilah diskusi ilmiah. Memang sosok Syekh Ibnu Taimiyah ini menjadi satu perkara yang sangat menarik untuk didiskusikan, baik dari pihak yang pro ataupun yang kontra. Akan tetapi kemudian akan menjadi kurang menarik dan terkesan lucu ketika muncul ungkapan-ungkapan yang sebenarnya harusnya tidak diungkapkan dan tidak disampaikan. Seperti ucapan yang menyatakan bahwasanya kamu siapa kok mengkritik Ibnu Taimiyah, atau anak kemarin sore kok mengkritik Ibnu Taimiyah, sadar diri dan seterusnya. Ini ungkapan-ungkapan ini sebenarnya kurang pas untuk disampaikan dalam ruang diskusi tentang sosok Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pihak yang mengkritik, mereka-mereka yang mengkritisi Ibnu Taimiyah, itu kan hakikatnya mereka itu tidak mengkritisi dari dirinya sendiri atau hasil analisa pribadi dia gitu ya. Tapi mereka ini mengkritisi Ibnu Taimiyah juga dengan menampilkan kitab-kitab yang memang mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dalam kitab-kitab itu dinukil berbagai kritikan, berbagai sanggahan dari para ulama, dari para mujtahidin, para ulama-ulama besar yang selevel sezaman dengan Syekh Ibnu Taimiyah dan yang kurun setelahnya. Jadi hakikatnya mereka ini tidak sedang mengkritisi dari diri mereka sendiri, tapi hanya menukil kritikan-kritikan para ulama yang terdahulu, yang keilmuannya juga diakui, kekuatan ilmiahnya juga diakui, argumentasinya, dalilnya juga diakui. Jadi sebenarnya seperti ini sah-sah saja. Adapun kalau yang dimaksud yang mengkritik adalah orang-orang di zaman ini atau kita seperti ini, ya tentu tidak selevel dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Ya tidak cocok ya, tidak apple to apple bahasa kita sekarang. Tapi yang mengkritisi Ibnu Taimiyah adalah mereka yang memang selevel ilmunya dengan Syekh Ibnu Taimiyah, atau bahkan sebagian mereka lebih alim dari Syekh Ibnu Taimiyah, hidupnya sezaman dengan beliau. Ya, karena perlu diketahui bahwa akwal ataupun pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah menjadi kontroversial sejak di zamannya, ya bukan zaman setelahnya, sejak di zaman beliau masih hidup. Di saat beliau masih hidup itu sudah menjadi kontroversial yang sangat luar biasa di sisi para ulama. Maka muncul para ulama yang bangkit kemudian mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga kurun-kurun yang setelahnya, para imam-imam yang hidup setelah zaman Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi ini sah-sah saja. Dan kritikan-kritikan itu kan terdokumentasi dalam kitab-kitab yang jelas tercetak gitu ya. Kemudian yang juga pihak yang membela juga sah-sah saja, karena yang membela ini juga hanya menampilkan kitab-kitab, bersandar pada kitab-kitab, dan menampilkan pendapat-pendapat para ulama yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, mereka juga tidak hanya dari diri mereka sendiri ya, pujian-pujian itu mereka tampilkan dari diri sendiri, tidak, tapi juga menampilkan pujian-pujian para ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah dan zaman yang setelahnya, dari para ulama besar juga, para ulama mujtahidin, para kibar, para ulama-ulama yang sangat diketahui ya, diakui akan keilmuan dan kepakarannya. Jadi sebenarnya dua sisi ini sama-sama sah dan sama-sama baik ya, sama-sama bagus, asalkan memang di ruang diskusi ya, bukan melebihi daripada makna diskusi itu sendiri. Sehingga sebenarnya ucapan seperti ini ya tidak
tidak perlu dan tidak pantas ya mengucapkan hal diksi seperti itu. Kamu siapa mengkritisi Ibnu Taimiyah? Anak kemarin sore kok mengkritisi Ibnu Taimiyah. Loh, kok kita tidak ada mengkritisi Ibnu Taimiyah, hanya menyampaikan kritikan-kritikan para ulama terhadap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian masalah kritikan Ibnu Taimiyah atau pujian kepada Syekh Ibnu Taimiyah itu masing-masing pihak berhak untuk tidak sepakat, karena namanya kritikan. Kritikan itu kan pendapat. Pendapat itu kan analisa dari seorang ulama kepada ulama lain, baik yang mengkritisi ataupun memuji. Itu levelnya level pendapat, bukan wahyu. Yang kita boleh tidak sependapat, kita boleh sepakat juga, boleh sepakat dan boleh tidak sepakat, karena itu analisa, istihad yang sifatnya dhonni, praduga, bukan qat'i, bukan pasti, sebagai sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mungkin kritikan-kritikan kepada Syekh Ibnu Taimiyah itu kemudian dari pihak yang tidak sepakat menolak itu, ya silahkan saja ditolak, tapi dengan ilmiah. Jadi melihat kritikan itu sebuah konten ya, konten pembahasan ilmiah. Jadi kita jangan sampai kemudian antipati kepada kritikan Syekh Ibnu Taimiyah, buku-buku yang mengkritik Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, pernyataan-pernyataan para ulama yang mengkritik Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kita antipati, sudah fobia dulu. Itu tidak boleh ya. Sikapi sebagai khasanah keilmuan. Jangan hanya gini, kita menolak sesuatu, kita menolak satu kitab, kita menolak hasil karya ilmiah hanya karena konten pembahasan kitab itu tidak menguntungkan kita, tidak membela kita, atau dalam tanda kutip merugikan kita, atau mungkin karena pengarangnya bukan dari kita, atau mungkin pengarangnya tidak kita kenal, atau mungkin yang memberi pengantar ulama yang bukan barisan kita, atau mungkin sebagian pendapatnya kontroversial bagi kita, dan seterusnya. Ini tidak ilmiah seperti ini. Jadi kalau ingin menilai sebuah pendapat, menilai sebuah kitab, itu caranya, metode ilmiahnya adalah dengan memahami daripada konten pembahasannya. Maka dibaca dari awal sampai akhir, ya, kitab-kitab itu dibaca sampai awal sampai akhir, dipahami, dipelajari, kemudian baru nanti kalau memang tidak sepakat, mana titik-titik poin-poin yang tidak sepakat, mana yang titik-titik dianggap keliru dan seterusnya, baru dibantah atau diberikan respon ya secara ilmiah juga. Seperti itu. Nah, saat ini nggak seperti itu. Saat ini yang kita saksikan, seorang itu memang sudah antipati dengan sebuah kitab, sebuah karya, sebuah pendapat yang memang tidak menguntungkan atau lebih menyenggol daripada ulama kita, ulama kami, komunitas kami, kelompok kami, ormas kami, seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur ya, seharusnya dalam hal seperti itu kan berlaku kaidah apa? Unzur maqala wala tangdur man qala. Lihat substansi daripada pembahasan itu, kritikan itu, dan jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Itu baru ilmiah. Tapi kalau sekedar oh itu tidak menguntungkan, baru baca sampul bukunya sudah divonis sesat, atau pendapat pengarangnya bukan dari kami, kemudian pengarang yang tidak menguntungkan kami dan seterusnya, itu namanya sentimen. Ya, itu sentimen, bukan argumen. Ya, ini harus dirubah cara berpikir seperti ini. Jadi saya melihat ustadz-ustadz yang saat ini mungkin sebagiannya begitu deras ya mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah, menyampaikan penyimpangan Ibnu Taimiyah atau pernyataan-pernyataan Ibnu Taimiyah yang kontroversial dan kritik oleh para ulama, menurut asumsi mereka dan analisa mereka, itu sah-sah saja dan itu boleh-boleh saja, dan itu bukan satu tindakan yang jelek atau permusuhan atau melampaui batas, sepanjang memang itu asasnya adalah argumentasi ilmiah, fakta dan data. Ya,
Jadi kita harus mengedepankan argumen, bukan sentimen, bukan sentimen pribadi, sentimen kelompok, sentimen komunitas, bukan seperti itu. Ya tadi, undur maqala wala tandur man qala. Nah, kecenderungan manusia itu memang sudah disinyalir oleh para ulama kita bahwa seorang itu akan sangat sensi dan emosional dan sangat keras ketika pribadinya disenggol, melebihi kalau agamanya disenggol atau dihinakan oleh pihak lain. Termasuk pribadi ini ya pribadinya, kelompoknya, ulamanya, ustadznya, ormasnya, itu akan luar biasa, reaksinya luar biasa, melebihi daripada kalau agamanya disenggol gitu ya. Makanya Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala At-Tusi di dalam Ihya Ulumuddin, ya Ihya Ulumuddin rahimahullah, di jilid pertama halaman 21, beliau menyatakan apa? Wasyiddatul intisari li nafsi idza nala hadzullu wa dha'ful intisari lil haqq. Manusia itu cenderungnya apa? Ketika beliau menjelaskan karakter-karakter jelek, perangai-perangai jelek yang harus dijauhi oleh seorang muslim, beliau menyebutkan salah satu karakter itu adalah sangat ambisi, sangat semangat, sangat kuat menolong dirinya, personalnya, pribadinya, saat pribadinya itu dihinakan, dan lemah dalam menolong kebenaran itu sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu akan begitu sensi, begitu emosional ketika yang diserang itu pribadinya, melebihi apa? Agamanya dan kebenaran yang diserang gitu ya. Makanya kalau kita lihat hari-hari seperti itu ya, bagaimana luar biasanya respon kepada masalah ini. Kritikan kepada Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Saya khawatir itu sentimen, bukan lagi argumentasi, bukan argumen. Kalau kita pelajari, para ulama yang dikritik itu bukan hanya Syekh Ibnu Taimiyah. Hampir semua ulama dikritik. Ada Imam An-Nawawi dikritik, ada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dikritik, ada fulan dan fulan, para ulama-ulama besar yang selevel dengan Ibnu Taimiyah, bahkan lebih tinggi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ataupun para imam-imam yang lain dikritik. Biasa, responnya biasa. Tapi kenapa waktu Syekh Ibnu Taimiyah menjadi seperti ini? Ya, responnya begitu luar biasa, sampai berhari-hari, sampai berjilid-jilid, dan kadang sudah keluar dari ranah ilmiah, ranah argumentasi, loncat kepada sentimen. Ya, lebih kepada sentimen, bukan lagi pembahasan argumentasi. Maka di sini, oleh karena itu, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyikapi ini secara dewasa dan kita kembalikan ke pembahasan ilmiah. Silahkan saja, yang mengkritik silahkan, yang memuji juga silahkan, karena memang semuanya memiliki sandaran kitab dari para ulama, memiliki rujukan ilmiah dari para ulama, ya, bukan sembarangan, bukan kemudian dari pribadinya sendiri, tapi semuanya itu ada sandarannya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kita juga tidak boleh langsung menghakimi sebuah kitab, sebuah buku yang ternyata mengkritisi Ibnu Taimiyah, kemudian oh ini kitab yang nggak ilmiah, oh ini bermasalah ini, dan seterusnya. Jangan begitu. Kita pahami, kita pelajari, kita baca konten pembahasannya, baru kita boleh berkomentar, itu pun harus dengan ilmiah. Demikian juga sebaliknya bagi mereka yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah dengan kitab-kitab mereka, silakan saja, tidak apa-apa. Bagi yang mengkritisi, ya jangan langsung menuduh yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah itu begini-begini, sekedar karena memuji langsung ditolak. Tidak seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.